Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersukacita jika kita boleh kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Badai apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Baik itu dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau iman. Kemudian ketika masalah datang, apakah Anda lebih fokus pada besarnya badai atau pada kehadiran Yesus? Yang ketiga, pernahkah Anda merasa Yesus diam saat Anda sedang tertekan? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan yang terakhir, apa arti percaya bagi Anda? Tenang karena badai hilang atau tetap percaya meski badai belum reda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu baru, hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ada campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami, dan Tuhan tidak pernah lepas tangan. Apapun hari ini badai masalah yang kami hadapi, ajar kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa pilihan yang harus kami buat, dan apa langkah yang harus kami kerjakan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Roh Kudus, Engkau hadir, terangi hati dan pikiranku sehingga aku bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati, hidup kami, pikiran kami, dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat 24 dan 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Ada sebuah kapal kecil yang sedang berlayar di danau. Awalnya perjalanan terasa tenang, angin sepoi-sepoi, air tidak bergelombang, dan semua penumpang merasa aman. Namun, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin kencang datang tanpa peringatan. Ombak mulai menghantam kapal, air mulai masuk ke dalam perahu. Para penumpang panik. Mereka berteriak berusaha menyelamatkan diri. Tetapi di satu sudut kapal ada seseorang yang tetap tenang karena ia tahu siapa yang mengendalikan kapal itu. Hidup kita seringkali seperti itu. Kita bisa memulai hari dengan baik, tetapi badai datang tanpa undangan. Dan pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, melainkan bagaimana sikap kita ketika badai itu datang. Kisah dalam Lukas 8 ini sangat manusiawi. Murid-murid Yesus bukan orang asing bagi mujizat. Mereka telah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan mengajar dengan kuasa. Namun, ketika badai datang, mereka takut. Yang menarik, badai ini terjadi saat Yesus ada di dalam perahu. Ini mengajarkan satu kebenaran penting. Kehadiran Yesus tidak selalu berarti hidup tanpa badai. Banyak orang berpikir, kalau Tuhan menyertai, seharusnya hidup saya tenang. Tetapi Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya di tengah badai. Murid-murid panik karena mereka melihat ombak yang besar, air yang masuk ke perahu, ancaman kematian yang nyata.
sedangkan Yesus sebaliknya tertidur. Bukan karena Yesus tidak peduli, tetapi karena ia tahu bahwa badai itu tidak lebih besar dari kuasa Allah. Ketika murid-murid membangunkan Yesus, mereka berkata, "Guru, kita binasa." Yesus bangun, menghardik angin dan air, dan badai pun reda. Lalu Yesus tidak langsung memuji mereka karena membangunkannya. Sebaliknya ia bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Pertanyaan ini juga Tuhan ajukan kepada kita hari ini. Seringkali masalah kita bukan badai itu sendiri, tetapi kehilangan fokus. Kita melihat badai lebih besar daripada Tuhan. Kita menghitung kemungkinan gagal lebih banyak daripada janji Tuhan. Yesus tidak menegur murid-murid karena takut. Ia menegur karena iman mereka goyah. Iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Iman berarti tetap percaya meski rasa takut itu ada. Badai dalam hidup bisa datang untuk menguji iman, bisa datang untuk mendewasakan, bisa datang untuk mengajarkan ketergantungan penuh pada Tuhan. Dan seringkali badai justru membuat kita lebih mengenal siapa Yesus sebenarnya, bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan atas segala situasi. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, akui badaimu di hadapan Tuhan. Jangan memendamnya sendiri. Latih diri untuk berdoa, bukan hanya saat badai besar, tetapi juga saat hati mulai gelisah. Ingat kembali, badai-badai lama yang Tuhan sudah redakan, itu bukti kesetiaan Tuhan. Belajar tenang bukan karena situasi berubah, tetapi karena Tuhan tidak berubah. Bangun iman melalui firman setiap hari, sehingga saat badai datang, iman Anda tidak runtuh. Hari ini mungkin badai Anda belum reda, ombak masih terasa, angin masih kencang, dan hati masih gelisah. Tetapi ingatlah satu hal penting, Yesus ada di dalam perahu hidup Anda. Badai tidak akan menenggelamkan hidup yang berada di dalam tangan Tuhan. Percaya, pada waktunya Tuhan akan berkata kepada badai di dalam hidup Anda, "Diam, tenanglah." Dan bahkan jika badai belum berhenti hari ini, Tuhan sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat, dewasa, dan teguh dalam iman. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami. Kami tidak mau berbohong, kami tidak mau menutup-nutupi, kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, tentang masalah ataupun badai yang hari ini sedang kami hadapi Tuhan. Karena kami tahu, kekuatan kami Tuhan, datangnya daripada Engkau. Dan kami belajar juga Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, untuk terus kami membawanya di dalam doa. Kami percaya, ada kekuatan yang akan Tuhan berikan, ada hikmat yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang membuat kami menjadi tenang, hati kami tidak gelisah, hati kami tidak khawatir Tuhan. Dan juga ajar kami Tuhan, kalau kami sudah pernah melihat Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan sanggup menyelesaikan, menjawab badai-badai apa yang pernah terjadi di masa lalu kami, Engkau juga akan melakukan hal yang sama untuk hidup kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap tenang, mengambil bagian yang terbaik untuk selalu duduk dekat dengan kaki-Mu, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dekat dengan firman-Mu, kami mau dekat dengan hadirat-Mu Tuhan,
Dan kalau sebentar apapun aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kami mau menjalani hari ini di dalam Engkau, di dalam penyertaan-Mu, di dalam campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apapun badai yang ada dalam kehidupanmu, percaya Tuhan sanggup meredakan, sebab tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan atas hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.